Karena hidup itu perlu motivasi. Saya dengan membayar mas kawin emas 2 gram dan uang 500.000 rupiah dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, motivasiku yang jelas. Karena hidup itu perlu motivasi. Oke, untuk kali ini saya akan berbicara atau materi yang akan saya bahas ini adalah kisi-kisi. Kisi-kisinya masih pelajaran penjas ya, tetapi untuk kelas 7. Nah, kisi-kisi pelajaran penjas untuk kelas 7 di penilaian akhir semester atau akhir tahun. PAS PAT itu yang hari ini saya akan bahas. Nah, tidak jauh beda seperti kelas 8 kemarin. Ini soal masih ada 45 soal yang dibagi menjadi 2. Yang pertama 1 sampai 40 ini adalah pilihan ganda. Jadi kalian selaku siswa, siswi, kalian harus bisa menjawab karena jawabannya itu ada. Kalian tinggal pilih aja antara A, B, C, dan D. Kalau terlalu pusing juga kalian bisa gitu. A, B, C, D itu mungkin tradisi kalian ya waktu SD. Kalau nggak bisa jawab hitung apa ini kancing ya. Tapi untuk kali ini ya tidak boleh lah, kalian harus mempersiapkan dengan matang ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa mempelajari materi-materi. Makanya Bapak di sini memberikan kisi-kisi bro. Jadi kalian harus belajar di rumah. Karena sekarang lagi virus corona, kalian harus tetap di rumah. Kalian belajar memaksimalkan bagaimana caranya, walaupun kalian ada di rumah, tapi kalian tetap belajar, kalian tetap jenius, kalian tetap bisa mempertahankan prestasi bro. Prestasi, jangan sampai yang tadinya ranking 1 jadi ranking 10, 11, memalukan. Oke ya. Dan untuk soal yang kedua ini ada esai. Esai ini nomor 41 sampai 45 dan kalian itu harus jawab. Oke? Hah? Aku jadi duta sampel lain. Dulu pernah pakai oli, sekarang pakai bensin. Oke, kita langsung saja kita bahas soalnya ya. Materi-materi yang ada di penilaian akhir semester ini. Ya, seperti kelas 8, kelas 7 juga ini ada permainan bola besar. Nah, permainan bola besar ini terdiri dari permainan bola basket, bola voli, dan sepak bola. Di sini lengkap ya. Untuk kelas 7 ini lengkap. Dan nomor 1 itu yang pertama itu ada permainan bola basket. Nah, bola basket di sini kalian harus bisa mempelajari bagaimana cara menggiring bola basket, menggiring, memantulkan. Nah, itu. Yang kedua, kalian bagaimana cara melatih melambungkan bola. Melambungkan bola ke ring ya. Tekniknya seperti apa? Itu kalian harus pelajari. Dan yang kedua itu materinya ya, materi bola voli. Nah, bola voli di sini kalian harus bisa mempelajari teknik servis. Teknik servis, aturan-aturan servis ya. Tidak boleh dipegang bolanya ya, aturan-aturan servis dan bagaimana untuk melatih bola itu terarah ya. Itu kalian harus pelajari teknik-teknik servis dalam bola voli. Lalu kalian juga harus bisa passing. Kalian mempelajari teknik passing, kelemahan-kelemahan passing ya, cara teknik cara memegang tangannya, ayunan tangannya, kalian harus mempelajari tersebut. Passing bawah dan passing atas. Dan untuk bola besar selanjutnya ini ada sepak bola. Nah, sepak bola ini ada berapa ya? Ada 2 soal atau 3 soal yang membahas permainan sepak bola. Dan di sini yang kalian harus pelajari adalah bagaimana cara menahan bola ya,
menendang bola, ya. Lalu apa? Jadi kalian menggiring bola, ya. Kalian itu harus pelajari teknik-tekniknya, rangkaian geraknya seperti apa, cara melatihnya seperti apa. Sini juga ada bagian-bagian daripada kaki untuk permainan sepak bola, ada kaki bagian dalam, luar, ya, pinggir, bawah, atas, kiri, kanan, oke, ya. Jadi kalian harus pelajari itu, paham? Oke, ya. Materi selanjutnya yang kalian harus pelajari ini ada atletik. Atletik ini ada beberapa macam nomor, ya, beberapa macam permainan yang harus kalian pelajari. Di sini yang pertama ada lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek ini kalian harus bisa mempelajari bagaimana start, ya. Startnya menggunakan start apa, teknik larinya seperti apa, cara teknik untuk memasuki garis finish itu seperti apa. Kalian mempelajari itu, ya. Itu untuk lari jarak pendek. Lalu yang kedua itu ada tolak peluru. Nah, tolak peluru itu bagaimana cara memegang peluru, ya. Lalu di situ ada pengertian tolak peluru harus bagaimana, seperti apa tolak peluru itu, ukuran-ukuran pelurunya laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Jadi kalian harus pelajari itu. Dan yang terakhir untuk atletik ini ada yang namanya lompat jauh. Nah, lompat jauh yang kalian harus bisa mempelajari teknik awalan, ya, teknik tolakan, melayang di udara lalu mendarat, itu seperti apa teknik-tekniknya. Itu yang ada di soal. Jadi kalian harus pelajari, ya, dari mulai tadi permainan bola besar, atletik, dan yang ketiga ini materinya adalah bola kecil atau permainan bola kecil. Nah, permainan bola kecil ini ada dua yang kalian harus pelajari. Yang pertama itu tenis meja. Kalian belajar pengertian dari tenis meja, alat-alat yang digunakan permainan tenis meja, lalu pukulan-pukulan dari permainan tenis meja itu apa, kalian pelajari itu, ya. Lalu yang kedua itu untuk permainan bola kecil itu ada permainan rounders, ya, seperti halnya kasti itu apalah, kalian harus bisa mempelajari permainan rounders, cara bermainnya seperti apa, ya, teknik bermainnya seperti apa. Kalian harus bisa mempelajari teknik dari mulai melempar, menangkap, dan memukul, ya. Itu teknik-teknik yang kalian harus pelajari. Oke. Minuman keras, es batu, es lilin, es tracos, es marimas, es jeruk, es cappuccino. Oke, untuk materi berikutnya ini ada yang namanya badminton atau bulu tangkis, ya. Kalian juga harus bisa mempelajari teknik-teknik bulu tangkis nih. Teknik-teknik bulu tangkis dari mulai servis, ya, forehand, backhand, dan lain hal. Teknik-teknik tersebut kalian harus mempelajari. Lalu kalian juga harus bisa mengetahui lapangan, ukuran lapangan, ya. Itu juga kan harus bisa. Lalu selanjutnya di sini ada materi senam lantai. Nah, senam lantai yang ada di soal ini hanya teknik roll depan dan roll belakang, guling depan atau guling belakang. Ya, itu harus kalian pelajari karena teknik prinsip dari guling depan ini membulatkan badan sebulat-bulatnya agar badan itu mengguling dengan sendirinya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa mempelajari, ya, itu dari senam lantai. Untuk selanjutnya ini ada bela diri. Bela diri ini seperti halnya kelas 8 juga, sama pokoknya, tidak jauh beda dengan kelas 8, ya. Tapi untuk soal-soalnya lebih ringan lah untuk kelas 7. Nah, di sini ada teknik dari pencak silat. Apa saja tekniknya kalian pelajari itu. Dari mulai pukulan, tangkisan, elakan, pokoknya itu kalian harus pelajari. Karena itu materi-materinya ya hanya itu saja, ya. Oke, ya. Lalu ya
Untuk cabang olahraga selanjutnya ini adalah renang, ya renang. Nah renang ini untuk tekniknya hanya teknik gaya dada saja. Jadi kalian harus bisa mempelajari teknik-teknik gaya dada dari mulai untuk start, untuk apa, untuk bisa mempercepat gerak gaya dada itu seperti apa, harus pelajari ya. Itu teknik-teknik yang ada di itu permainan olahraga yang ada di soal pilihan ganda ya. Tetapi pilihan ganda juga ada soal-soal yang tidak hanya permainan olahraga, tetapi pengetahuan di sini juga ada. Nah, pengetahuan bagaimana kita memakan makanan yang baik, yang bergizi buat tubuh kita juga ada di situ. Makanan-makanan bergizi, kebutuhan-kebutuhan buat tubuh kita itu kalian pasti harus mengetahui ya, yang makanan yang baik dimakan oleh kalian. Lalu di sini spesifiknya bagaimana cara melatih kalian tubuh kalian itu tetap bugar itu ya yang harus kalian pelajari. Bagaimana caranya supaya tubuh kalian itu tetap bugar? Ayo pikirkan. Turun naik terus, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus, kau tinggal les naik turun naik terus. Oke, untuk soal bagian yang kedua di sini esai ya, yang kalian harus jawab. Di sini adalah esai ini adalah seperti soal-soal yang momok menakutkan bagi para siswa-siswi ya, khususnya para pelajar. Karena esai itu kita tidak sembarangan ya mengisinya, karena harus sesuai dengan yang ditanyakan. Tidak ini bagaimana cara melatih passing bawah dalam permainan bola voli. Kalian jawabnya apa? Gak mungkin jalan-jalan ke mall jawabannya tulisannya kayak gitu kan, gak mungkin. Jadi kalian harus perlu berpikir dan mempelajari materi-materi yang akan ada di soal tersebut. Nah makanya Bapak ini ngasih kisi-kisi. Oke. Nah kisi-kisi yang pertama ini ada yang namanya ya, adanya gerak spesifik permainan bola basket ya, gerak bola basket dalam melempar, menangkap, menggiring, menembak bola ke ring basket. Nah kalian ini jelaskan ya, kalian jelaskan bagaimana caranya menembak ke ring bola basket, menggiring, menangkap, melempar. Nah, itulah teknik-teknik itu kalian harus pelajari. Dan yang kedua, sebutkan gerak pukulan ya, gerak pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencaksilat. Kalian pelajari. Yang ketiga, jelaskan tujuan tolak peluru. Nah, setiap hidup itu perlu tujuan, bro. Makanya perlu motivasi, karena hidup itu perlu motivasi. Oke, kita kembali lagi ke soal berikutnya. Jadi tadi Bapak ingatkan ya, yang ketiga ini jelaskan tujuan tolak peluru ya. Yang keempat di sini kalian harus bisa menjelaskan yang dimaksud dengan latihan kekuatan dan bentuk-bentuk latihan untuk melatih kekuatan itu apa. Kalian harus bisa mempelajari itu. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya soal cerita. Ya. Sini, nah kalian gini nih. Perhatikan ya. Cerita berikut. Anton dan Dedi akan di kantin. Anton memesan menu makanan siang, nasi dan ayam goreng serta minum es teh. Dan Dedi memesan menu nasi, sayur bayam, ikan goreng, dan buah
pepaya serta air putih. Berdasarkan cerita berikut, nah titik-titik, nah itu seperti itu ceritanya. Jadi kalian harus bisa merangkai, bukan merangkai sih, kalian harus bisa mempelajari. Jadi bagaimana untuk melatih kekuatan dalam tubuh kita, lalu makanan-makanan apa yang baik buat tubuh kita, itu kalian harus bisa, bro, harus bisa. Oke, cukup ya untuk kisi-kisi kali ini. Kalian jangan lupa subscribe ya, lalu komen, bagikan ya ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu juga bisa belajar, bisa nilainya bagus seperti kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasiku, karena hidup perlu motivasi.